Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kegiatan hari ini, pembelajaran kita yaitu tentang bahasa Indonesia di kelas 9 semester 1. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang teks cerpen. Kompetensi dasar yang harus kalian selesaikan dan kalian dalami, kalian kuasai adalah tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan pada cerita pendek yang dibaca atau didengar. Jadi menelaah struktur maupun menelaah kebahasaannya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian nanti diharapkan dapat menelaah struktur teks cerita pendek. Setelah itu, kalian nanti juga harus bisa menelaah kebahasaan yang ada pada cerita pendek. Dua tujuan itulah yang harus kita selesaikan dan harus kalian kuasai. Anak-anak, tentang cerpen, saya pikir ini tidak asing bagi kalian. Cerpen itu sesuatu karya yang sangat populer. Banyak kita jumpai. Di surat kabar atau di koran ada cerpen. Di majalah juga sering kali dimuat cerpen. Bahkan di radio itu juga kadangkala ada acara pembacaan cerpen atau ulasan tentang cerpen. Termasuk di jaringan internet, silahkan kalian bisa mencoba googling, mencari bantuan, dan ketika kita mengetik kata cerpen, pasti akan muncul sekian banyak contoh cerpen yang dimuat di jaringan internet. Jadi cerpen itu sungguh karya yang sangat luar biasa banyaknya. Nah, pengertian cerpen berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa cerpen itu kisahan pendek, yaitu kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Jadi cerpen itu memang karya sastra cerita yang pendek, yang jika dihitung jumlah kata itu tidak lebih dari 10.000 kata. Makanya kalau di koran ya sekali terbit selesai. Di majalah juga mungkin sekali selesai. Itulah cerpen. Ada pengertian lain yang mengatakan bahwa cerpen itu adalah teks yang berbentuk cerita hasil rekaan atau hasil imajinasi pengarang yang mengisahkan sebagian kehidupan seorang tokoh pada situasi tertentu. Jadi cerpen itu hasil rekaan. Cerita tersebut sebenarnya adalah hasil imajinasi, daya khayal pengarangnya. Ada nama tokoh, ada tempat, ada kisah, yang kisah itu mirip dengan peristiwa yang ada di sekitar kita, tapi itu hanya sekadar tokoh tempat yang dijadikan sebagai nama saja. Sedangkan kisah yang sesungguhnya ada atau tidak dalam kehidupan kita itu tidak pernah ada, karena itu hanya hasil rekaan. Maka dinamakan karya fiksi, yaitu cerpen atau cerita pendek. Anak-anak, ciri cerpen, beberapa keterangan dikatakan. Yang pertama, bahwa cerpen itu bentuk tulisannya singkat. Makanya dinamakan cerita pendek, karena tulisannya singkat atau kisah ceritanya pendek. Ceritanya terdiri atas kurang dari 10.000 kata, tadi sudah disinggung di awal. Waktu yang diperlukan untuk membaca hanya sekali duduk. Maksudnya, orang membaca cerpen itu tidak perlu membutuhkan waktu yang lama, sampai berjam-jam, bertahap, bahkan berhari-hari, itu tidak. Cukup sekali membaca, biasanya langsung sampai selesai.
karena memang kisahnya yang pendek itu. Makanya dikatakan hanya sekali duduk, itu artinya sekali membaca dari awal sampai akhir langsung selesai. Ide cerita cerpen itu berasal dari kehidupan nyata. Idenya sesuai dengan kehidupan sehari-hari di sekitar kita, tetapi itu adalah sekali lagi hanya rekaan saja. Penggambaran tokoh sederhana. Jadi tokoh tidak gambarkan detail, rinci, mulai dari kecil sampai dewasa, sampai tua, tidak. Tapi sederhana saja, simple. Makanya dinamakan cerita itu pendek. Seri berikutnya, cerpen itu mengisahkan sebagian kejadian, sebagian peristiwa yang dialami tokoh. Sebagian itu kapan? Misalnya saat kejadian itu Anda di sekolah misalnya, atau saat ada di rumah misalnya. Peristiwa itu terjadi pada suatu malam misalnya, atau pada suatu sore misalnya. Jadi mengisahkan yang hanya sebagian saja. Jadi tidak mengisahkan sepanjang waktu dari kecil sampai meninggal, sampai tua, tidak. Hanya sebagian. Maka dinamakan cerita pendek. Karena pendek itulah sehingga alurnya menggunakan alur tunggal. Alur itu rangkaian peristiwanya, itu hanya tunggal. Beda kalau kita mengikuti cerita yang ada di televisi, misalnya sinetron anak-anak, sinetron yang tayang setiap hari bersambung itu, kalian pasti bisa merasakan alurnya itu tidak tunggal. Hari ini, episode ini, atau seri hari ini mungkin punya konflik, selesai sudah. Tapi ternyata besok pagi muncul konflik lagi, selesai lagi, besoknya muncul permasalahan lagi dan seterusnya. Lah, itu dinamakan alurnya alur yang majmuk atau alur yang kompleks. Tapi kalau cerpen itu tidak, cerpen itu hanya karena pendek maka alurnya tunggal. Unsur intrinsik, unsur intrinsik itu maksudnya unsur-unsur yang membentuk cerpen. Jadi cerpen itu jadi atau tersusun atas di dalamnya meliputi beberapa unsur ini. Antara lain yang pertama tema. Di dalam cerpen kita diharapkan tahu atau kita harus dapat menemukan temanya apa. Kemudian di dalam cerpen ada tokohnya. Di dalam cerpen bisa kita temukan bagaimana penggambaran tokoh itu atau penokohannya. Di dalam cerpen juga kita tahu latarnya. Kejadian itu ada di mana, kapan, suasananya seperti apa, itu latar. Di dalam cerpen kita juga tahu urutan peristiwanya. Cerpen itu bagus, cerpen itu menarik, cerpen itu sangat mempesona karena kisahnya, alurnya itu kalian bisa menangkap dengan jelas dan menarik. Juga di dalam cerpen kita akan tahu sudut pandang, gaya pengarangnya seperti apa itu sudut pandang. Dan di dalam cerpen kita juga memperoleh amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Baik, satu persatu. Bahwa unsur intrinsik tema, yang dimaksud tema di sini adalah gagasan pokok yang mendasari cerita. Kalau kita membaca cerpen, ya harapannya kita bisa memperoleh, bisa menemukan temanya apa. Tetapi sebaliknya, kalau kita akan menyusun atau membuat cerpen, menulis cerpen, maka kalian juga harus menentukan dulu temanya apa, karena tema itu gagasan yang paling mendasar. Berikutnya tokoh. Di dalam cerpen, ya harus ada tokoh. Karena tokoh itulah yang dikisahkan. Tokoh itu siapa? Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Pelaku itu bisa pelaku utama, bisa pula pelaku sampingan. Kalau tokoh utama itu adalah yang menjadi pusat cerita, yang digambarkan dari awal hingga akhir, itu tokoh utama. Sedangkan tokoh sampingan itu sebagai pelengkap. Fungsinya hanya melengkapi, menambahkan. Fungsinya munculnya
kepentingannya hanya sesaat saja. Tapi kalau tokoh utama itu dari awal hingga akhir. Penokohan itu gambaran tentang wataknya bagaimana, sifat dari tokoh itu bagaimana, karakternya, itu semuanya bisa kita temukan di dalam cerpen. Ada yang tokoh itu berwatak jahat, berwatak dermawan, ada yang baik hati, ada yang karakternya mungkin cerewet, ada karakternya penakut dan sebagainya. Itu gambaran tentang itu dinamakan penokohan. Latar itu gambaran tentang tempat, tentang waktu dan suasana yang terjadi di dalam cerita. Jadi dalam cerpen ya harapannya nanti kalian harus bisa menemukan peristiwa itu terjadi di mana, kapan peristiwa itu terjadi, dan suasananya seperti apa. Suasananya mencemaskan, suasananya mengharukan, suasananya menyedihkan, dan seterusnya. Itu latar. Alur itu rangkaian peristiwa, urutan kejadian, dari awal hingga akhir kejadiannya itu seperti apa, itu digambarkan. Maka yang demikian dinamakan alur, urutan atau rangkaian peristiwa. Sudut pandang itu cara pengarang dalam berkisah, cara pengarang dalam menyampaikan ceritanya. Nah, sudut pandang ini bisa pengarang seolah-olah melibatkan diri di dalam cerita. Jadi pengarang masuk di dalam cerita. Tetapi bisa pula cerpen itu dibuat yang pengarangnya yang membuat ini seolah-olah berada di luar cerita. Jadi dia tidak terlibat di dalam cerita itu. Maka sudut pandang ini ada secara garis besar ada dua. Ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga. Kalau orang pertama berarti pengarangnya itu masuk di dalam cerita, terlibat di dalam cerita, tapi kalau orang ketiga berarti pengarangnya itu tidak terlibat, jadi berada di luar cerita. Amanat itu pesan dari pengarangnya yang ingin disampaikan kepada para pembacanya melalui cerita itu. Apakah ada pesan agar pembaca itu hati-hati, agar para pembaca itu menjadi suka menolong, atau agar pembaca lebih giat dalam bekerja, atau bagaimana? Nah, itu pesan itu sengaja dirancang oleh pengarangnya melalui cerita. Itu namanya amanat. Lalu sekalian, kita lanjutkan. Karena kalian nanti akan menelaah tentang struktur, maka kalian harus tahu bagaimana struktur teks cerpen. Strukturnya yang pertama di bagian cerpen itu bagian awal kita namai dengan bagian orientasi. Apa itu orientasi? Yaitu bagian di dalam cerpen yang isinya berisi tentang pengenalan. Yang dikenalkan apa? Bisa yang dikenalkan itu tokoh dalam cerita itu siapa, bagaimana karakternya, tokoh itu hidupnya di mana, kapan, suasananya. Lah ini penggambaran seperti ini di awal cerita itu dinamakan orientasi. Setelah itu, bagian berikut rangkaian peristiwa, yaitu rangkaian kisah. Jadi peristiwa disambung-sambung berlanjut akhirnya sampai menuju ke konflik, menuju ke permasalahan. Nah, rangkaian kisah berlanjut menuju konflik itu dinamakan rangkaian peristiwa. Sedangkan tahap yang atau unsur atau struktur yang ketiga komplikasi. Komplikasi itu konflik, permasalahan dari cerita itu hingga klimaks, hingga mencapai puncak masalah. Konfliknya ini sampai meruncing, konfliknya ini sampai gawat, konfliknya itu sampai mendebarkan, nah itu sampai klimaks. Itu namanya komplikasi.
Setelah itu resolusi. Resolusi maksudnya adalah bagian solusi, bagian pemecahan masalah. Nah, solusi terhadap konflik atau pemecahan masalah terhadap konflik sehingga masalah dapat teratasi. Jadi tokohnya kembali hidup normal karena ada jalan keluarnya. Itu bagian resolusi. Dengan demikian struktur cerpen itu hanya ada 4 bagian, yaitu orientasi, dilanjutkan dengan rangkaian peristiwa, menuju ke komplikasi puncaknya, dan akhirnya diselesaikan menjadi resolusi. 4 rangkaian struktur ini kalau digambarkan seperti ini. Ini urutan kisah di dalam cerpen. Berawal dari orientasi, diperkenalkan tokoh dalam cerita, setelah digambarkan tokohnya, tokoh ini menghadapi rangkaian peristiwa, akhirnya tokoh ini menghadapi masalah, dia sedang berkonflik, dan konfliknya ini ternyata sampai pada klimaks, pada puncaknya, maka ini komplikasi. Nah, setelah puncak masalah, pengarang sengaja menurun atau memberikan jalan keluar supaya masalah itu dapat diatasi. Maka bagian ini akhirnya menuju ke resolusi. Resolusi itu adalah jalan keluar yang akhirnya pelakunya sudah tidak menghadapi masalah lagi. Jadi gambaran cerpen itu strukturnya tergambar seperti ini. Selanjutnya Nana, mari kita lihat kebahasaan di dalam cerpen. Kebahasaan ini yang pertama, di dalam cerpen seringkali kita melihat sudut pandang penceritanya atau sudut pandang pengarangnya itu menggunakan bisa orang pertama, bisa pula orang ketiga. Tadi sudah saya singgung di awal. Kalau cerpen itu menggunakan sudut pandang orang pertama, itu apabila pengarang atau pencerita terlibat sebagai pelaku dalam ceritanya. Dengan demikian, di dalam cerpen itu seringkali ada tokohnya itu aku, atau mungkin tokohnya saya. Nah, itu berarti seolah-olah ini pengarangnya. Berarti pengarang ada di dalam cerita, maka sudut pandang orang pertama. Tetapi bisa pula ada cerpen yang bersudut pandang orang ketiga. Maksudnya, pencerita atau pengarang tidak terlibat dalam cerita. Dengan demikian, di dalam cerita itu, di dalam cerpen, tokoh-tokohnya itu berupa nama-nama orang. Bebas siapa saja. Atau mungkin menggunakan tokoh dia, atau ia, atau mereka. Nah, tokoh-tokoh ini berarti tidak ada yang menggambarkan diri pengarangnya. Berarti pengarangnya ada di luar cerita. Maka dinamakan sudut pandang orang ketiga. Kebahasaan yang kedua dalam cerpen itu dapat menggunakan dialog atau menggunakan percakapan. Jadi cerpen yang bagus, yang hidup, justru di dalamnya itu ada bumbu yang namanya dialog. Contohnya ini. Dalam cerpen ada cuplikan percakapan. Gunung Beser akan marah kalau dibuka, kata kakek. Kan Mbah Jaya Sakti dan keanggaran itu tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi Gunung Beser tetap akan marah apabila dibuka. Nah, di sini jelas kita seolah-olah melihat ada percakapan antara kakek mungkin dengan cucunya yang membahas tentang Gunung Beser. Lah, cerpen yang bagus itu salah satu ciri kebahasaannya lebih bagus menggunakan dialog seperti ini, supaya pembaca menjadi lebih terkesan, menjadi lebih hidup. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, bahwa dalam cerpen kebahasaan yang digunakan, terutama pilihan kata, banyak menggunakan kata benda khusus, yaitu kata benda yang bermakna kuat, kata benda yang khas begitu. Yuk kita lihat contohnya. Pulang dari mengontrol sawah,
Saya diajak kakek jalan-jalan ke pasar yang buka seminggu sekali. Kakek membeli berbagai keperluan sehari-hari, dan saya selalu punya jajanan enak. Kalau tidak kue serabi, saya memilih kue pukis. Para pedagang itu memberikan sebungkus besar kue sebelum saya memilih. Nah, di dalam paragraf ini, cerpen ini jelas ada kata-kata benda khusus. Seolah-olah ada kata-kata yang khas. Kira-kira yang mana, anak? Oke, misalnya ada kakek ke pasar, kemudian ada kata jajanan, ada kue serabi, ada kue pukis. Lah, kata-kata ini sengaja dipilih supaya mendatangkan ciri khas dan mungkin ada kesan yang benar-benar bisa dekat dengan para pembacanya. Nah, kata-kata ini dinamakan kata benda khusus. Jadi ini lebih menarik dengan menggunakan kata-kata benda seperti ini di dalam cerpen. Kita lanjut. Yang keempat, ciri kebahasaan dalam cerpen menggunakan uraian deskriptif yang rinci. Artinya, pengarang kadang-kadang sengaja menguraikan, memberikan gambaran yang hidup. Contohnya ini, anak-anak seluruh kampung mengalihkan tempat bermain ke sawah. Ada yang membuat baling-baling, bermain musik dengan trompet-trompet kecil dari batang padi, atau berburu burung beker. Saya pernah mengikuti seluruh permainan itu. Saya bermain dengan anak dari kelompok mana saja. Setiap orang di kampung saling mengenal, termasuk anak-anak. Nah, di paragraf ini jelas pengarang itu sengaja mendeskripsikan, memberikan gambaran bagaimana keadaan anak-anak di kampung itu, bagaimana ketika mereka bermain. Nah, ada yang membuat baling-baling, ada yang bermain musik, menggunakan trompet, berburu burung. Nah, ini sengaja dideskripsikan supaya kondisi real yang ada di sana itu tergambar dengan baik, sehingga imajinasi pembaca itu menjadi lebih enak juga. Nah, itu ciri khas cerpen seperti itu. Uraian deskriptif yang rinci. Yang kelima, di dalam cerpen juga seringkali menggunakan majas atau gaya bahasa. Mari kita lihat contohnya. Dari pematang yang lebar-lebar, saya menyaksikan bagaimana gunung beser yang seperti patung raksasa hitam itu lambat laun bercahaya tertimpa sinar matahari. Saya sering beranggapan bahwa cahaya itu bukan dari matahari, tapi keluar dari hati saya sendiri. Setiap melihat dedaunan yang bergoyangan, saya sering melamun melihat Jaya Sakti salat di atas daun pisang. Nah, di dalam cuplikan cerpen ini kita melihat ada gaya bahasa. Contoh, gunung beser yang seperti patung raksasa hitam. Gunung tapi diumpamakan, digambarkan seperti patung raksasa. Kalimat ini dinamakan majas. Lebih tepatnya majas perumpamaan. Karena benda yang digambarkan seolah-olah seperti misalnya raksasa ini digambarkan seperti hal lain, benda lain. Misalnya lagi, pada bagian akhir, setiap melihat dedaunan yang bergoyangan, ada kata dedaunan yang bergoyangan. Nah, jelas ini juga gaya bahasa atau majas. Daun, saya pikir kalau ditiup angin ya bergerak. Tapi tidak mungkin daun kok bisa bergoyang. Nah, yang bisa bergoyang itu layaknya adalah manusia. Namun pengarang sengaja mengubah kalimat itu dedaunan yang bergoyangan. Kalimat ini pun dinamakan majas. Lebih tepatnya yaitu majas personifikasi.
seolah-olah benda-benda mati ini bisa berbuat seperti manusia. Itu majas. Nah, anak-anak, di dalam cerpen yang bagus itu di dalamnya akan lebih bagus menggunakan majas. Kita lanjut yang keenam, cerpen itu menggunakan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris yaitu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Jadi wujudnya kalimat tanya, tetapi sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Karena jawaban itu sebenarnya sudah diketahui bersama. Namun tetap ditanyakan. Nah, makanya yang demikian dinamakan pertanyaan retoris. Yuk kita lihat contohnya. Apanya yang mesti ditakuti dari penghuni Gunung Beser? Mereka malah telah memberikan apa yang dipunyainya. Air yang melimpah, tanah yang subur, dan udara yang segar. Kita tidak bisa memanfaatkan kekayaan itu karena kita takut oleh hal-hal yang tidak perlu ditakutkan, kata mereka. Nah, di contoh ini jelas di awal ini ada kalimat tanya. Apanya yang mesti ditakuti dari penghuni Gunung Geser? Ini kalimat pertanyaan. Dan pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Karena pertanyaan ini sebenarnya sudah diketahui bersama kira-kira jawabannya seperti apa. Nah, kalimat tanya yang demikian itulah dinamakan pertanyaan retoris. Anak-anak sekalian, itu tadi penjelasan tentang cerpen yang pada kesempatan hari ini kalian nanti harus menelaah dua hal, yaitu struktur cerpen dan yang kedua kebahasaan cerpen. Oleh karena itu anak-anak tugasnya hari ini yang pertama silakan baca cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Dan cerpen ini ada di buku kalian, di buku siswa halaman 79 sampai 82. Kemudian silahkan kalian telaah cerpen tersebut tentang strukturnya dan kebahasaannya. Untuk menyelesaikan tugas itu, kalian bisa berpandu lembar kerja LK6 ya, maaf, bukan LK8 tapi LK6, karena ini pertemuan yang ke-6. Contoh LK-nya ini anak-anak, silahkan nanti tuliskan judul cerpennya apa, kemudian penulisnya siapa, nanti silahkan tinggal ambil dan tulis. Kemudian strukturnya 4 bagian, yaitu orientasi, kira-kira bagian mana kalimatnya yang mana yang menunjukkan orientasi. Rangkaian peristiwanya, itu silahkan tulis rangkaian, karena ini rangkaian berarti jawabannya ya ada beberapa peristiwa begitu. Kemudian bagian ketiga komplikasi, yaitu puncak permasalahan atau sampai dengan klimaks, kira-kira klimaksnya yang mana, dan resolusi atau pemecahan jalan keluarnya yang mana. Itu tugas tentang menelaah struktur. Sedangkan menelaah kebahasaan, tadi ada 6 poin yang perlu kalian telaah, yaitu sudut pandangnya, kira-kira menggunakan sudut pandang apa dan contoh kalimatnya yang mana. Kemudian di dalam cerpen cari ada enggak dialognya, kalau ada tuliskan. Berikutnya kata-kata benda yang kuat, kata benda yang khas seperti contoh tadi ada enggak di dalam cerpen itu. Silahkan tulis. Begitu pula dengan uraian deskriptif, menurut kamu di paragraf mana yang itu termasuk uraian deskriptif. Dan majas, gaya bahasa, entah itu perumpamaan, personifikasi, atau mungkin hiperbola, atau mungkin yang lain silahkan temukan. Dan terakhir, ada tidak retoris? Kalau ada, tuliskan contoh kalimat retorisnya. Anak-anak, itu kira-kira kegiatan kalian pada teks cerpen hari ini. Semoga kalian bisa menyelesaikan dengan baik
Selamat belajar dan semoga kalian semuanya pintar. Saya akhiri, dan jika ada kesulitan, nanti silakan didiskusikan pada saat pertemuan tatap muka yang akan datang. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.